adalah P dan Q. Oke, jawab. Dijawab di sini PD sama dengan PS ya. Lalu ini sudah yang PD-nya, ini yang PS-nya. PD-nya itu minus 3Q. Saya tulisnya Q besar aja ya. Soalnya tulisan Q saya itu seperti angka 9. Kuadrat plus 48 sama dengan PS-nya Q kuadrat plus 4Q plus 16. Nah, sudah diketahui di sini dulu ya. Lalu kita satukan yang Q-nya, kemudian di sini 3Q kuadrat, terus yang sini juga pindah, berarti minus Q kuadrat. Allah, lebih salah. Jadi minus, karena kan tadi pindah ke sini ya. Ini juga dipindah, itu juga dipindah. Minus Q kuadrat, terus setelah Q kuadrat A kuadrat B plus C E plus kuadrat plus BQ. Nah, di sini baru kita pindah yang 4Q-nya menjadi 4 minus 4Q. Ditambah 48 tetap ada di sebelah kiri. Kemudian yang 16 jadi pindah ke sebelah kiri menjadi minus 16 sama dengan 0. Nah, ini kita temukan, kemudian ini lalu sama ini digabung karena A1 ini sama. Berarti di sini minus 4Q kuadrat dikurang 4Q ditambah 48 kurang 16 itu 32 sama dengan 0. Nah, sudah kita ketahui ini adalah A, kan A Q kuadrat, di sini B, ini adalah C. Lalu untuk mencari keseimbangan pasar itu kita menggunakan rumus yang Q1, Q2 itu. Nah, Q1, 2 itu sama dengan rumusnya minus B plus minus B kuadrat dikurang 4AC. Minus B-nya berapa? Minus 4. Nah, karena sudah minus ketemu minus, nah ini minus ya, dan ini juga minus B-nya. Jadi, itu adalah 4. Terus plus minus B-nya berapa? Minus 4 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya berapa? A-nya ada A-nya minus 4 minus 4, terus C-nya berapa? C-nya 32. Kemudian di sini, oh iya, di sini, aduh ketinggalan ya, per 2A. Di sini juga per 2A. Nah, di sini 4 plus minus 16 per kali 4, 16. 16, terus ini dikali dulu nih, minus
4 kali 4 berapa nih? Satu 28. Ini kah? 128 ini. Nggih. 4 kali 4 16. Oh, anu kah? 512. 512. Nggih. 512 ya? Nggih. Iya, Bu. Berarti di sini minus 512. Plus. 2 plus. Kemudian per 2 dikali A-nya berapa tadi? Minus 4. Ya, gitu ya. Kemudian 4 plus minus, ini berapa jadinya? 16 tambah 512 berapa? 5. 528. 528 terus 528 dibagi minus 8. Nah, kemudian Q1-nya kita ambil dulu yang positif. 4 plus minus, belum ya, masih Q1 2. Akar 528 berapa? Coba yang kalkulator. 528 akarnya berapa? 22,9 ya? Iya, Bu. 22,9 per minus 8. Nah, baru kita pisahkan. Yang Q1 sama dengan 4 plus 22,9 dibagi minus 8. Berapa? Baru itu dicari ya. Terus yang Q2-nya, Q2-nya sama dengan 4 minus 22,9 dibagi minus 8. Nah, ini berapa? Yang di atas berapa? Berapa yang Q1? Min 3,36, Bu. Berapa minus? Minus Minus 3,36. 6. Terus kalau yang bawah? Plus berapa? Minus 2,36. Ini apa? Bagi minus di minus dibagi minus 2,86. berapa? 2,36, Bu. 6,86. Yang benar nih. 2,36, Bu. Plus. Kalkulator. 4 dikurang 22,9 sama dengan minus 18,9 ya. Dibagi 8. Berarti 2,3. 2,3. Positif ya? Positif, Bu. Ya, 2,3. Dan kalau jumlah kuantiti itu yang memenuhi yang mana? Yang Q1 atau Q2? Q2. Ya, berarti yang ini Q2. Lalu kita cari price-nya. Kita cari price-nya. Price-nya tadi kita ambil salah satu persamaan di awal. Persamaan di awal tadi ada, kita ambil yang ini. 483Q kuadrat. Nah, 48 dikurang 3Q-nya, kita ambil yang memenuhi 2,3 kuadrat. Nah, 48 dikurang 2,3 kuadrat berapa? 2,3 dikuadratkan 5,29 ya, dikali 3 sama dengan 15,87. 48 dikurang 15,87 dikurang 48 sama dengan 32,13, Bu. 32,13. Berarti
sudah diketahui pertanyaannya kan tadi P sama Q ya. Jadi harga dan jumlah pada keseimbangan yang baru, jadi kalian tulis aja, jadi harga dan jumlah keseimbangan yang baru adalah Q-nya sama dengan 2,3 dan P-nya sama dengan 32,13. Nah, bisa dipahami ya? Yang nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Yang nomor 2. Soal nomor 2 yaitu yang pakai substitusi, yaitu mencari berapa jumlah dan harga barang X dan barang Y pada keseimbangan pasar. Nah, nomor 2 itu diketahui fungsi permintaan. Kalau fungsi permintaan berarti dia QDX-nya sama dengan 8 dikurang 2PX ditambah 3PY. Terus yang di bawahnya itu baru si QDY-nya itu sama dengan 14 dikurang 2PX dikurang 3PY. Lalu yang fungsi penawaran berarti QS karena di supply. QSX-nya sama dengan minus 1 plus 2PX plus 3PY. Lalu QS yang barang Y-nya itu minus 1 dikurang 2PX plus 3PY. Nah, ini terus ditanyanya QX, QY, PX, Y. Jawab. Jawab. Jadi masih sama ya, yang namanya keseimbangan kan DX ya, per demand sama dengan supply gitu. Nah, jadi ini kita bikin dulu yang QDX sama dengan QSX. QSX yang demand sama dengan supply barang X dulu pertama. Nah, baru kita masukkan nih. Nah, QDX tadi 8 dikurang 2PX ditambah 3PY sama dengan QSX-nya berapa? Minus 1 plus 2PX, atau kita samakan yang di buku aja ya, dia tulisnya tidak di samping tapi di bawah. Nah, minus 1 plus 2PX plus 3PY. Lalu dibikin agar mendapatkan persamaan. Nah, jadi di sini 8. Ini kan yang di bawah ini ada di sebelah kiri, yang DX ada di sebelah kanan. Berarti kita pindahkan yang kayak QSX ini ke sebelah kiri. Yang artinya dia berubah tanda. Nah, jadi di sini 8 tambah 1 berarti ini kan jadi tambah ya, jadi plus ya. Jadi 9 tambah di sini minus, kemudian di sini berubah jadi minus, berarti minus berarti ya. Minus 4PX, kemudian di sini plus karena dia berubah yang di bawah ini menjadi minus, jadi di sini 0. Nah, jadi di sini 0 tidak ada, berarti persamaannya 9 kurang PX sama dengan 0. Persamaan kita dapat persamaan 1. Ya, baru kita cari yang QDY.
QDY barang Y sama dengan QOC Y. Jadi di sini 14 dikurang 2PX dikurang 3P. Kemudian ini minus 1 minus 2PX minus 3P yang ini ya. Ini yang ini. Kalau yang biru yang ini sama yang ini. Nah, sudah kita apa namanya? Kita sama kayak tadi, kita pindah si QSC ini kan kita pindah ke sebelah kiri supaya disatukan gitu. Jadinya 14 tambah 1 berarti 15. Terus di sini jadi tambah minus 2 ditambah 2PX berarti 0, berarti tidak ada. Kemudian di sini minus 3 ditambah minus 3. Kok jadi minus 3 ya? Kok plus ya? Ini kan plus nih. Di plus di sini. Nah, di sini minus, dia berubah jadi minus. Si minus 3 berarti jadi berapa? Minus 6P. Nah, dapat sama dengan 0. Dapat persamaan nomor 2. Nah, sudah dapat persamaan ini, lalu apa yang kita lakukan? Yaitu kita mencari nilai PX sama nilai P-nya, kita cari. Nah, harusnya itu adalah menjadi pengurangan gitu. Kalau yang dicontoh ya, tetapi karena ini sudah dibantu, maksudnya pada langkah yang kedua aja sudah dibantu. Lihat persamaannya ini. Ini persamaan yang ini tinggal kita selesaikan saja lagi. Nah, di sini 9 dikurang 4PX sama dengan 0. Padahal kita tadi disuruh mencari si nilai PX. Jadi mudah aja. Minus 4PX sama dengan minus, ini dipindah ke sini jadi minus 9. Kemudian si PX berarti minus 9, kalau kali jadi bagi, jadi minus 4. Nah, kemudian PX itu adalah berapa? 9 bagi 4. 9 bagi 4. 2,25. Nah, ketemu PX. Lalu ini juga sama, ini 15 dikurang 6PY sama dengan 0. 6PY sama dengan, ini pindah jadi minus 15. Lalu si PY sama dengan minus 15 dibagi minus 6PY sama dengan 2,5. 2,5. Dapat PX, dapat P, tinggal mencari QX sama QY-nya. Kita bagi sini 2 supaya ada boros. Kalau untuk mencari QX, tinggal kita masukkan persamaan yang di awal tadi. QX sama dengan, kita ambil yang di soal, itu ada di soal yang mana ya? Nih. 8 dikurang, ada persamaan gitu ya, kita ambil aja itu 2PX plus 3PY. Nah, di sini 8, PX-nya berapa tadi? 2 dikali 2,25 ditambah jadi 3 dikali P-nya 2,5. Aduh, terlalu sempit jadinya. 2,5 ini P. Kemudian di sini 8 dikurang 2,2 berarti 4,5 ditambah 3 kali 2,5 7,5. Hasilnya QX sama dengan 8 dikurang 4,5 tambah 7,5 berapa?
11, 12, 8 kurang 12, 6. Nah, dapat QX-nya 6. Kemudian di sini yang mencari QY-nya berarti kita ambil persamaan yang mana ya? Minus 1. Minus 1 minus 2PX plus 3PY. Plus persamaan yang barang Y 3P. Nah, minus 1 ya enggak sih? Minus 1 ya, minus 1 dikurang 2 dikali PX-nya berapa? 2,25 ditambah 3 dikali 2,5. Sama aja kayak yang tadi ya, maksudnya nilainya dikurang 4,5 ditambah 7,5. Nah, berapa ini? Minus 1. 4,5, 7,5 berapa? Tiga. 12. Berapa minus 1 minus 5,5 ya? Jadi minus 5,5 plus 7,5. Itu kah? Iya, Bu. Berapa hasilnya nih? 2. Ya. Berarti tinggal jadi kesimpulan. Jadi masing-masing harga keseimbangan yang baru pada barang X, yaitu PX-nya, nanti ditulis kalau di ujian. PX sama dengan 2,25, P-nya 2,5, QX-nya 6, dan Q-nya 2. Udah aja carinya. Baru nanti soal yang nomor 3. Nomor 3 itu materi yang terakhir. Nomor 3. Nomor 3 itu mengenai adanya pajak. Nah, ini juga rumusnya sudah ada di materi yang saya bagikan. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran masing-masing, berarti mereka berurutan. Demand dulu. Demand-nya 2Q sama dengan 10 dikurang P. Terus CS 3Q sama dengan 2P minus 2. Pajak T sama dengan 25%. Kemudian mana di sini aja berarti. Itu diketahui, ditanyanya apa itu? Carilah titik keseimbangan yang baru, berarti kita mencari P dan Q yang baru, kemudian berapa pajak yang diterima oleh pemerintah, berarti P, Q, dan T besar. Ini T kecil ya? T kecil ini. Soalnya ditanyakan T besar. Lalu kita jawab. Nah, pada pertemuan minggu lalu itu, yang terakhir itu saya jelaskan ya, kalau misalkan yang diketahuinya itu P sama dengan, ini dari persamaannya ini, kalau diketahuinya P sama dengan titik, maka rumusnya itu adalah dikali 1 plus R. Tetapi kalau yang diketahuinya ini Q, ini kan Q nih, 2Q sama dengan 10
minus P ini kan Q ya, diketahuinya. Maka itu dibagi rumusnya. Nah, jadi kita ikuti alurnya. Ini penawaran setelah pajak. Rumusnya itu QT ya. QT setelah pajak berarti 3Q. Nah, kita kan yang berubah itu apa namanya? Penawaran. Nah, jadi apa namanya? Yang diketahui Q. Harusnya Q-nya Q kecil nih, tapi saya makanya ada bermasalah lagi dari nilai yang itu. Nah, jadi persamaannya itu, rumusnya itu adalah persamaan fungsinya dulu, baru dibagi 1 plus R. Lalu kita cari yang penawaran yang mana? Yang ini ya. 3Q 2P plus 2. 3Q sama dengan 2P minus 2. Minus 2 ya, berarti harus Q aja. Karena kan yang diketahui itu harus Q gitu. Jadi Q sama dengan 2P per 2 dibagi 3. Nah, kemudian rumusnya itu adalah dibagi 1 plus R. Nah, kalau di contoh yang kemarin kita itu yang diketahui persamaannya P, sedangkan kita yang di sini Q ya. Jadi sama dengan apa namanya? Lalu 2 per 3P minus 2 per 3 ini diperperkan dulu. Diperperkan dulu, maksudnya dipecah. 3-nya masuk ke sini, lalu ke sini juga. Baru 1 plus R. Nah, ini ya, diperut deh. R-nya langsung aja. R-nya berapa? R ya? R-nya berapa? 0,25. Iya, 0,25 berarti 2 per 3P dikurang 2 per 3 dibagi 1,25. Nah, berapa? Di 2 per 3 berapa? 2 bagi 3 berapa? 0,6. 0,6 dibagi 1,25. 0,53. 0,53. Berarti 0,53P. Terus di sini 0,53 juga ya? Ya kan? Ini 2 dibagi 3. Ini 2 dibagi 3 terus dibagi lagi 1,25. Tapi tanpa P, 0,53. Nah, kita dapat persamaan yang baru QT sama dengan 0,53P dikurang 0,5. Lalu setelah dapat apa namanya persamaan supply yang baru atau penawaran yang baru, setelah ada kan karena ada pajak ya tadi, pajak dari pemerintah ada 25% yang berubah berarti penawaran tuh. Jadi kita cari dulu penawarannya dan dapat kita fungsi penawaran setelah adanya pajak. Lalu kita mencari keseimbangan setelah pajak. Nah, rumus keseimbangan masih sama, tidak berubah, D sama dengan S, tetapi karena sudah ada pajak tadi, jadinya di sini jadi T, ya. Nah, kemudian si D tadi berapa? Diketahuinya di awal tadi? Mana? Nah, 2D-nya di sini, nih, yang ini nih. 2Q sama dengan 10P. Berarti kita sederhanakan ya,
Si Q berarti di sini 10 bagi 2, 10 kurang P per berapa? Per 2. Berarti Q sama dengan 5 dikurang P per 2. Nah, kita taruh di situ. D-nya. Si D-nya tadi 5 dikurang P per 2. CST-nya yang mana? CST-nya yang ini nih. Nah, ditaruh di sana juga. Berapa ini? QT-nya 0,53P dikurang 0,53. Nah, kita sudah ketemu keseimbangan, tapi kita masih belum menemukan P-nya. Nah, untuk menemukan P-nya kita satukan. Jadi 5 dikurang sorry. Kita satukan yang sebelah kiri P-nya, yang sebelah kanan yang konstantanya. Di sini minus P2, terus yang ada P-nya yang mana di sini? Yang 0,53P dipindah ke sebelah kiri, jadi minus 0,53. 0,53P sama dengan si ini tetap, yang ini tetap nih 0,53 ditambah di sini si 5 pindah ke kanan jadi minus 5. Nah, jadi minus 0, berapa minusnya? Kulit 0, minus 5. Nah, jadi udah terkumpul nih sebelah kiri yang ada P-nya, sebelah kanan yang konstantanya. Jadi minus P per 2 itu berapa artinya? Setengah P kan artinya? P per 2 itu setengah P kan artinya? 0,5 minus 0,5. Minus 0,5 P dikurang 0,53 P. Di sini 0,53 minus 0,5 berarti 5,53. Nah, di sini minus 0,5P minus 0,53P berapa jadinya? 1 Minus 1,03. 1,03P sama dengan minus 5,53. Lalu untuk mencari P-nya maka minus 5,53 dibagi minus, kita pindah ke kanan menjadi bagi minus 0,3. Nah, hasilnya berapa? 5,36. Berapa? 5,36. 5,36. Ya, jadi kita dapat nih P-nya 5,36. Lalu kan tadi ditanyanya P, Q, dan T besar. Lalu sudah dapat P-nya, lalu kita cari, selanjutnya adalah mencari Q. Q sama dengan, untuk mencari Q kita ambil salah satu rumus. Nah, Q tadi kan 5 dikurang P per 2 ya, yang tadi, yang ini nih. Nah, yang ini nih. Nah, yang ini kita pindah, kita cari nih, untuk mencari nilai Q. Kita karena udah dapat P-nya kan. Sini 5 dikurang 5,36 per 2. 5 dikurang 5,36 bagi 2 berapa? 2, berapa tuh kira-kira? 2, berapa? 5,36 bagi 2 berapa? 2,68. 2,68. 5 dikurang 2,6,
32 ya. Nah, kita dapat sudah P-nya dapat, Q-nya sudah temu, tinggal yang terakhir yaitu si T. Nah, T itu tidak bisa diketahui sebelum mencari T kecil. T per unit dulu. Ini yang unit. Ini kan yang agregat. Nah, rumusnya adalah T per unit itu R dikali PT per 1 plus R. R-nya tadi 0,25. Dikali PT-nya berapa? P setelah pajak 5,36 nih yang ini. Terus per 1 plus 0,25. 0,25 dikali 5,36 berapa? Coba dihitung. Berapa? 1,34. 1,34 dibagi 1,25. Berapa? 0,072. 0,7 aja ya. Jadi pajak per unit adalah 1,07. Lalu untuk mencari T, ada rumusnya juga di PPT, yaitu T per unit dikali QT. T per unitnya 1,07, yang ini tadi, dikali QT. Nah, QT-nya berapa tadi? QT-nya nih, ini. 2,32. 2,32. Nah, dihitung aja nih. 1,07 dikali 2,32. 2,48. 2,48. Nah, selesai. Jadi, PT-nya sama dengan 5,36. Harga setelah pajak. Kemudian jumlah barang yang dijual setelah pajak adalah 2,32. Keseimbangan yang baru maksudnya. Kemudian pajak yang diberikan kepada pemerintah adalah 2,48. Nah, itu. Jadi, oke. Ini yang soal ini, yang pulang pokok ini udah kita selesaikan soal yang nomor 4 pas pertemuan minggu yang lalu. Nah, itu tadi. Ada yang mau ditanyakan nggak dari 3 soal itu yang